dokter, selamat malam. Halo dok, selamat malam. Udah muncul belum gambarnya ya? Udah dok. Oh, Teman-teman gimana nih yang lagi join? Bilang udah dong kalau misalnya sudah kelihatan. Oke, udah ada jantung-jantung nih. Oke, dokter, apa kabar dokter Adam? ya sehat sekarang. Oke, di sharing dikit dong, dokter saat ini sedang ada Hmm, di mana dan lagi ngapain? Maksudnya lagi studi hmm. apa gitu? Oke ya, saat ini Thanks. saya lagi di Jepang. Ini sekarang studi ambil PhD, jurusannya jantung sih tepatnya. Oke, jadi luar biasa banget. Salah satu aset dari Indonesia, seorang dokter yang tentunya punya keahlian khusus dan sedang studi supaya lebih lebih mumpuni lagi ilmunya dokter ya, supaya bisa diaplikasikan untuk masyarakat, untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter Adam Prabata sudah mau kita undang di sini untuk malam hari ini. Dan teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar PSBB, topik kita malam hari ini, kapan harus ngerem, kapan harus ngegas, silahkan nanti bisa dituliskan di box pertanyaan. Nanti mungkin saya akan pilihkan beberapa yang bisa kita bahas. Tetapi sebelumnya saya punya pertanyaan dulu nih untuk Dokter Adam. Pertanyaan pertama saya, saat ini kan banyak nih dok ya, masyarakat kita dipapar oleh informasi bahwa rumah sakit atau dokter itu mengcovidkan pasien Hmm, hmm. supaya mendapatkan keuntungan dari kondisi ini. Bagaimana menurut dokter, pendapat dokter Adam? Oke, jadi untuk yang dari masyarakat bilang kalau rumah sakit itu mengcovidkan, itu tidak tepat ya sebenarnya. Karena eh, mungkin orang-orang ngelihat kayak kan alasannya gini biasanya, keluarga saya itu kan sakitnya diabetes, keluarga saya kan sakitnya sakit jantung, keluarga saya sakitnya darah tinggi, kok tiba-tiba bisa keluarnya COVID hasilnya. Nah, jadi sebenarnya yang beredar di masyarakat itu kayak gitu. Nah, masalahnya di sini adalah kondisi-kondisi tadi seperti sakit jantung atau mungkin diabetes atau mungkin darah tinggi itu bisa jadi salah satu faktor yang bikin orang-orang itu jadi lebih mudah terinfeksi COVID. Kan kadang ada pasien-pasien yang COVID-nya tanpa gejala atau gejalanya ringan. Nah, jadi itu masalahnya. Jadi karena masyarakat itu mikirnya, oh, kayak sehat-sehat aja nih. Terus habis itu kayak, keluhannya ringan, belum tentu COVID. Terus mentang-mentang keluarganya punya penyakit lain, antara diabetes, darah tinggi, atau yang lainnya. Akhirnya mereka nggak percaya jadinya kalau keluarga mereka, atau kenalan mereka, atau teman mereka itu COVID. Seperti itu sih yang kalau yang saya lihat fenomenanya ya. Oke, tapi emang segampang itu nggak sih kita dokter gitu mengatakan bahwa ini orang COVID nih atau ini orang suspek nih gitu? Wah, Ada kriteria-kriterianya kah? oke, jadi kriteria-kriterianya ada ya. Jadi di ada buku pedoman sendiri yang kita pakai sebagai dokter untuk mendiagnosis pasien-pasien yang kita curigai sebagai COVID. Itu ada mulai dari kita harus lihat apakah ada demam, apakah ada riwayat demam, apakah ada keluhan-keluhan pernapasan seperti batuk, hidung tersumbat, atau sesak nafas. Jadi sebenarnya kriteria cukup banyak. Dan berhubung, mungkin pernah dengar istilah COVID itu mirip, bisa mengimitasi kayak penyakit lain. Jadi aneh ya penyakit Hmm, pernapasan, tapi ada diarenya juga, ada mualnya juga, ada sakit perut, ada muntah, ada turun nafsu makan, segala macam yang lain. Makanya sebenarnya kriteria diagnosisnya udah jelas sebenarnya, udah banyak juga dan dokter-dokter udah pakai. Tapi ya karena tadi banyak keluhan-keluhan yang sebenarnya tidak khas dari saluran pernapasan, makanya orang jadi nggak percaya. Padahal udah ada. Dan dokter-dokter oke. nggak mungkin Mm-mm. asal-asalan ngasih diagnosis itu. Gitu Oke. sih dok. Tapi kan nggak semuanya demam dokter. Nah, itu gimana dok? Oke, ya Bisa ini. nggak kita mensuspek Mm-mm. apabila nggak demam? Oke, Postingan ini tadi siang. mm-mm. Pertanyaan bagus nih. Jadi bisa nggak kita mensuspek pasien COVID tanpa demam? Oke, jadi kalau dari yang WHO paling baru itu ada beberapa. Ini saya jabarin sedikit. Yang pertama itu ada demam dan batuk dalam periode yang akut. Akut itu di sana sih tidak menjelaskan, tapi biasanya kita ambil dalam 10 atau 14 hari ke belakang itu ada demam, riwayat demam atau batuk. Yang kedua, ada 3 dari beberapa gejala. Gejalanya apa aja? Bisa demam, batuk, hidung tersumbat,
dari tenggorokan, sesak nafas, mual, muntah, diare, sakit perut, nyeri otot, nyeri kepala, itu juga bisa masuk. Jadi kalau ada 3 dari beberapa keluhan tadi, kita bisa suspek. Tapi ada syaratnya, dia harus tinggal di daerah-daerah yang ada transmisi COVID-nya. Jadi bukan sembarangan juga kita diagnosis. Daerah yang tertular ya. Betul, daerah yang tertular ya, Dok ya. Betul. Berarti kalau udah masuk kriteria itu, masuklah dia kriteria suspek seperti itu ya, Dok ya. Betul. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa itu pasien adalah COVID, apa yang kita lakukan, dokter? Oke, jadi ya ini juga untuk mendiagnosis ke COVID itu kita harus periksa swab ya. Jadi bukan rapid test, jadi kita tidak mendiagnosis COVID dari rapid test, tapi harus dari swab. Nanti dari swab itu kita akan lihat hasilnya, apakah positif atau negatif. Bahkan untuk menegatifkan seseorang, kita butuh minimal 2. Biasanya kayak gitu. Oke, jadi tidak hanya bisa lewat gejala saja, harus dilakukan swab atau pemeriksaan real time PCR ya, dokter ya? Betul, swab. Maaf, tadi swabnya swab untuk real time PCR, maksudnya kayak gitu. Oke, thank you dokter. Nah, untuk pada saat ini pandemi masa wabah COVID ya, mana kalau menurut dokter yang sebaiknya didahulukan, kesehatan ataukah ekonomi, dok? Oke, kalau dari saya pribadi, tapi ini mungkin agak bias karena saya tenaga kesehatan, prioritas saya adalah kesehatan. Jadi ini ada quote dari Mata Najwa yang bagus banget, kita nggak bisa bangun ekonomi di atas lisan. Jadi kalau nggak ada orangnya, kalau orangnya banyak yang meninggal atau banyak yang sakit, kita akan sulit untuk membangun ekonomi kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita melihat pelajaran dari, mungkin pernah dengar flu Spanyol ya dok ya, 100 tahun yang lalu. Ya. Itu ternyata 18. Ya yang tahun 1900 awal. Nah itu flu Spanyol itu di sana terjadi kejadian yang saya pikir tuh udah mulai kelihatan di sini. Jadi aktivitas kayak perkantoran atau pabrik itu berhenti bukan karena ada suruhan pemerintah, tapi karena orang-orangnya pada meninggal, pada sakit, sampai akhirnya tenaga manusianya nggak ada. Akhirnya mau nggak mau pabrik atau kantor tersebut berhenti beroperasi. Ini kan udah kita lihat beberapa ya di beberapa daerah, pabrik tutup, kantor tutup karena karyawan ada yang terinfeksi atau bahkan meninggal. Jadi maksudnya ini udah kelihatan dan ini pelajaran banget sih, jangan sampai kita ke sana sih. Maksudnya jangan makin buruk walaupun udah beberapa kejadian. Seperti itu, Dok. Oke. Iya, Dok. Nah, sekarang kalau soal PSBB. Nah, kita kan tahu nih ada 3M. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kayaknya anak istri juga udah berapal ya. Apakah nggak cukup lah, itu aja? Atau kita harus PSBB? Soalnya ini kan baru mau di Jakarta ya, sementara masih ada daerah-daerah lain yang juga mungkin kasusnya udah mulai ikut-ikutan naik, tetapi belum PSBB. Nah, itu gimana tuh? Perlu nggak sih PSBB? Oke, jadi kalau konteksnya kan PSBB itu kan artinya pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita membatasi mobilitas ya terutama ya. Jadi pergerakan dari orang-orang. Nah ini kenapa penting banget? Karena penularan COVID ini terjadi gara-gara interaksi orang antara orang yang sakit dengan yang tidak sakit. Nah kalau misalnya kita lakuin PSBB, artinya interaksi itu kan berkurang. Potensi terjadinya interaksi antara si sakit dengan yang tidak sakit itu berkurang. Pentingnya di situ. Kenapa itu perlu untuk menambah 3M tadi? Karena meskipun kita sudah 3M, belum tentu orang-orang di sekitar kita itu melakukan hal yang sama. Belum tentu mereka melakukan pencegahan dengan baik. Seperti itu. Dan ada kasus COVID-19 yang tanpa gejala atau belum bergejala, tapi sudah bisa menularkan. Jadi kalau kita lihat, oh teman kita sehat, belum tentu. Bisa jadi dia tanpa gejala atau belum bergejala. Jadi ya keunggulan dari adanya PSBB itu seperti itu sih. Kita membatasi supaya nggak ada pertemuan antara si sakit dengan yang tidak sakit. Itu perlu. Seperti tadi, karena nggak semua orang akan 3M dengan baik. Itu sih, Dok. Oke, ya. Kalau dari keilmuan kedokteran pencegahan ya dokter ya, apakah ini efektif dokter, apa memberikan dampak terhadap turunnya kasus COVID-19 atau wabah? Oke, jadi kalau pertanyaannya apakah akan memberi dampak apa enggak, sebenarnya
itu pasti akan ada dampaknya, tapi mungkin tidak akan maksimal. Mungkin kalau yang maksimal kita udah sering dengernya di negara-negara lain apa yang dilakuin yaitu lockdown. Jadi benar-benar kita tutup kotanya, terus orang-orang benar-benar tidak boleh untuk keluar rumah sama sekali, dan kalau keluar rumah mungkin ada penalti atau semacamnya yang ngebuat mereka takut atau tidak bisa untuk keluar rumah. Itu yang paling ideal. Karena kalau PSBB dari yang mungkin kita udah lihat kejadiannya, tetap aja masih ada yang keluar-keluar, apalagi kalau posisinya sanksinya nggak terlalu tegas. Dan sebenarnya kalau saya boleh ngasih saran, itu yang nggak ada di PSBB atau dari Indonesia itu adalah insentif. Jadi orang tidak merasa punya keuntungan, entah itu dalam finansial atau apa, untuk dia stay di rumah. Itu sih dok yang saya pikirin. Setuju saya. Oke. Dokter kan di Jepang nih dok. Kalau di Jepang tuh kayak gimana dok? Memberlakukan karantina wilayah atau lockdown kah? Oke. Jadi di Jepang itu pemerintahnya mirip-mirip Indonesia ya. Jadi ya agak ngambang, nggak ke kanan, nggak ke kiri banget. Nah, di Jepang ini ada sesuatu yang mirip PSBB, namanya state of emergency. Nah, tapi di sini itu ada insentif buat kita untuk stay di rumah. Jadi untuk warganya itu mungkin pernah diberikan kepada siapa aja. Nah, untuk warga secara umum, seluruh warga termasuk WNA, warga negara asing seperti saya, itu dapat kompensasi sejumlah orang. Itu sekitar 13-14 juta untuk membantu hidup selama masa state of emergency. Itu sekitar, saya lupa 1,5 apa 2,5 bulan gitu. Nah, jadi emang ada insentif. Dan seperti usaha-usaha kecil, itu yang awalnya bandel, nggak mau tutup, itu dikasih semacam insentif supaya mereka nanti ketika buka akan lebih mudah. Kayak gitu. Jadi akhirnya mereka nurut. Mau tidak apa, lama-kelamaan. Jadi jadi ngelihat dari di sini sepertinya insentif itu penting sekali. Seperti itu sih dok. Oke. Saya juga dengar seperti itu dari teman-teman dan juga berita yang disampaikan di negara-negara lain seperti di Amerika, di Singapura, New Zealand, kemudian beberapa negara di Eropa juga. Jadi ada tanggung jawab ya dokter ya, istilahnya seperti reward and juga punishment. Seperti itu ya dokter ya. Betul. Oke, mungkin mudah-mudahan ada pejabat yang nonton, jadi ini bisa menginspirasi ya dok ya. Amin dok. Iya. Tapi sekarang udah berhenti state of emergency-nya di Jepang, dok? Iya, di sini udah berhenti. Jadi waktu awal banget, di sini kriterianya itu kita pakai reproductivity rate, apa reproduction rate, saya lupa. Jadi kayak seberapa sih penularan yang terjadi gitu di antara masyarakat. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada penularan dan akhirnya pakai kasus baru, jadi kalau udah nggak ada kasus baru selama beberapa waktu berturut-turut, itu akan dihentikan state of emergency-nya. Dan itu tercapai. Jadi kita mulai sekitar bulan April, tengah-tengah atau akhir, di akhir bulan Mei menuju Juni itu udah selesai. Jadi sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, tapi nih, ini kan sekarang Jepang second wave. Jadi udah mulai nanjak lagi. Nah, tapi kriterianya dirubah sama pemerintah. Jadi dari awalnya mereka melihat kasus baru dan R0 tadi, yang reproduction rate, mereka berubah jadi melihat BOR, yang bed occupancy rate. Itu kan mirip kayak alasan DKI ya. Jadi di sini yang kemarin juga masuk beberapa media di Indonesia yang jadi juara 1, juara 2. Betul sekali. Jadi di sini dia benar-benar ngelihat BOR. Jadi kalau kapan akan ada state of emergency lagi? Kalau BOR-nya nggak oke. Kalau selama mereka masih nggak oke itu berapa dok? Kalau di sini saya lupa, ada terisi penuh sekitar 50% ke atas juga udah state of emergency lagi, kalau tidak salah ya. Saya lupa soalnya kriterianya. 50%? Betul, soalnya bisa. Saking ini saya di sini. Di sini ada 98%. Iya. Jakarta Global dan juga Mata Najwa menyampaikan data seperti itu. Betul. Emang udah tinggi banget di Indonesia. Saya juga sempat lihat datanya. Ya di sini kayak gitu mirip kayak Indonesia sih. Cuma kebetulan di sini belum tinggi. Oke. Ya dokter, jaga kesehatan dokter di situ. Siap. Jadi tapi kalau di situ kan ada faktor lain juga dokter ya, seperti yang pola hidup bersih dan sehat itu memang sudah sepertinya udah mendarah daging di situ. Saya nonton drama Jepang aja udah kayak fluringan aja pakai masker ya nggak sih? Betul. Berarti sampai sekarang masih ketat seperti itu mereka dok.
Kalau untuk budaya pakai masker, kebetulan di sini ya tadi seperti yang tadi diceritakan oleh dokter, sebelum era COVID udah kuat. Jadi saya pernah alergi, bersin-bersin, itu suruh pakai masker. Jadi orang-orang Jepang yang ada di sekitar saya bener-bener ngingetin, kamu harus pakai masker ya, kamu sakit. Nah, jadi ketika sekarang COVID itu harus pakai masker, ya sederhana aja buat orang di sini karena mereka biasa aja. Jadi mereka nggak ada masalah juga. Ini penting banget ya untuk kita tiru ya dokter ya, hal-hal yang baik dari negara lain. Dokter Adam, bisa nggak dijelasin tentang PSBB lagi? Kapan seharusnya Indonesia PSBB, atau mungkin bukan Indonesia tapi daerah-daerah, kriteria PSBB itu apa? Oke, jadi ini sebenarnya buat kriteria antar negara aja untuk melakukan lockdown atau pembatasan sosial itu bisa beda-beda. Jadi, tapi yang mayoritas dipakai banyak negara itu yang reproduction rate tadi. Yang berapa sih orang yang bisa ditularkan dari satu orang yang sakit. Itu kan targetnya 1 ya sebenarnya ya. Kalau bisa di bawah 1, itu kita udah bisa membuka kembali aktivitas. Jadi negara-negara Eropa yang sudah membuka aktivitas itu kayak gitu patokannya. Nah, tapi ada beberapa patokan-patokan lain. Contoh Jepang. Mereka kan akhirnya pakai BOR tadi kan mirip kayak Indonesia kan. Jadi sebenarnya banyak banget faktor yang di sini bisa dijadi pertimbangan. Mungkin kalau di Indonesia bisa BOR, bisa R0 tadi, bisa juga masalah positivity rate. Itu kan mungkin udah sering dengar ya. Kalau WHO targetnya 5%, tapi di Indonesia, waduh angkanya udah nanjak-nanjak banget ke atas. Antara 10 sampai 20 udah nggak karu-karuan. Sempat. Iya. Itu kan artinya nggak terkontrol kan penularannya. Oke, jadi memang ada kriterianya dokter ya untuk melakukan PSBB, dan ahli akan mempertimbangkan itu untuk kepentingan kebaikan bersama. Nah, seberapa lama idealnya PSBB itu dilakukan dokter? Oke, jadi mau berapa lamanya? Sebenarnya targetnya adalah ketika target-target yang tadi disepakati untuk memulai PSBB atau memulai lockdown atau yang lainnya itu udah tercapai. Jadi kalau nggak tercapai sebenarnya nggak ada tuh transisi-transisian gitu. Jadi tercapai dulu, targetnya tuh jelas, diutarakan di awal, dan ketika tercapai, ya udah baru mulai kita buka pelan-pelan. Jangan, kan kalau kita lihat anomalinya Indonesia, kasus masih nanjak, R0 yang nggak jelas, data positivity rate acak-acakan kayak gitu, tapi udah mulai buka pelan-pelan waktu pas Juni kemarin. Padahal kondisinya sebenarnya makin kesini makin parah gitu. Dan bukannya diperketat segera, tapi diperlebar. Kayak gitu sih dok. Kalau dari yang saya lihat ya di Indonesia ya. Jadi harusnya benar-benar pastiin kriterianya itu dipampang jelas. Kalau di Jepang sini dikasih tahu keluarga, kriterianya diupdate, jadi kita tinggal akses. Semoga sih Indonesia bisa begitu juga. Kan DKI kan canggih ya. Kalau DKI yang mulai ini. Kalau di Jepang diupdate-nya lewat apa dok? Apa ada di blast melalui SMS kah? Atau lewat televisi, mainstream, atau bagaimana? Untuk edukasi kalau kayak gini. Kalau yang buat masalah edukasi, itu macam-macam, di TV juga ada. Tapi kalau yang buat data sendiri, yang misalnya kayak BOR-nya berapa, itu benar-benar real time update-nya. Kita mau ngecek hari ini sama besok ada perubahan tuh udah langsung beda. Jadi benar-benar, kan di sini udah integrasi komputer juga, jadi ada perubahan di rumah sakit A, bakal cepet banget sampai kita tahu gitu. Kalau emang ada perubahan yang berat banget. Seperti itu. Iya. Oke, jadi penggunaan big data ya dokter ya. Betul. Untuk sistem informasinya harus di ini. Ini ada Eka Purni, kalau Bali 98% masih ramai dok luaran. Oke, ya. Mudah-mudahan nanti dapat insight ya teman-teman kita yang memangku kebijakan. Jadi RT, kemudian BOR dan juga PR ya dok ya, positivity rate. Betul dok. Ini datanya harus ada. Kalau di Indonesia update terakhir mungkin barangkali dokter bisa sharing. Kalau setahu saya berapa saat ini ya? Kalau positivity rate angkanya di atas 10%, tapi saya lupa tepatnya berapa. Antara 10 sampai 30 itu angkanya naik turun. Itu kalau mau lihat bisa kita lihat di setahu saya sih di Indonesia nggak jadiin ya. Kalau mau lihat ada di bahasa Inggris itu cari ketik WHO Situation Report Indonesia itu update setiap hari. Selasa atau Rabu atau Kamis saya lupa, antara hari itu akan update seminggu sekali. Jadi kita bisa lihat positivity rate Indonesia gimana, dan kita bisa lihat fakta-fakta yang menurut saya unik lah tentang Indonesia.
kayak tesnya telat dan lain-lain. Oke. Itu bisa kita lihat di situ. Kalau BOR, tahu saya yang nyediain update datanya itu DKI. Kalau yang lain saya kurang tahu, jujur aja. Indonesia sendiri saya juga kurang tahu data BOR realnya gimana. Terus satu lagi tadi RT. Waduh, itu lebih susah lagi dicarinya. Oh, iya, saya juga. Oke. Jadi mungkin saya seperti kawal COVID ya dokter ya. Mudah-mudahan bisa mengawal keterbukaan informasi supaya kita juga tahu kondisi dan bagaimana seharusnya kita bersikap ya. Selanjutnya dokter, kalau PSBB dilonggarkan itu kriterianya jadinya apa dok? Tadi itu ya melihat apakah sudah mencapai target apa enggak? Betul. Oke. Teman-teman ada yang punya pertanyaan, silahkan. Nih, saya sapa teman yang ikut sama kita ya, Dokter Adam. Ada Putri Boleh, Prima. Misalnya kita kalau masuk kantor dan ketika makan siang kita buka masker sekitar setengah jam untuk makan. Dengan catatan makan di meja masing-masing. Nah, itu masih aman nggak sih dok? Atau ada potensi airborne? Oke, jadi itu ditanya aman apa enggak, resikonya tetap ada ya, nggak nol ya. Jadi ini buat catatan, buat kalian yang kebetulan tidak atau harus tidak bisa di rumah terus atau harus keluar rumah, itu sampai sekarang nggak ada yang namanya zero risk, ya nggak ada zero risk skenario. Jadi tetap ada walaupun resikonya kecil, kita bilang resikonya ringan. Termasuk tadi buka masker di apalagi di ruang terbuka gitu. Bukan di ruang terbuka, maaf, maksud saya di ruangan. Kalau misalnya ada yang sakit kebetulan di situ dan sirkulasi udara atau ventilasi udaranya nggak baik, ada risiko kalian tertular. Paling kalau mau kalian minimalisir resikonya, bener-bener ventilasinya dijaga, entah itu buka jendela lebar-lebar, entah itu buka pintu, atau pastiin sirkulasi AC kalian ke kantor kalau ada pertukaran antara udara dalam dan udara luar. Seperti itu sih, jadi pastiin kondisi indoornya lebih baik kalau kalian mau makan dalam ruangan. Kalau lebih baik lagi, kalau kalian bisa makan di luar ruangan dan bener-bener jaga jarak sama orang lain. Itu jauh lebih baik. Cuma kalau nggak bisa, dalam ruangan tetap ada resiko, tapi pastiin ventilasinya bener-bener oke. Itu sih dok. Oke, Dr. Adam, thank you. Putri, semoga udah kejawab ya. Selanjutnya ini ada dari Rantia Rahajeng. Dokter mau tanya, kalau makan di ruangan tertutup kayak di hotel, restoran, apakah itu berbahaya? Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi ya, mohon maaf. Betul. Udah kejawab ya tadi ya, Ranti. Kemudian Rasitok, temen kantor positif, tetapi kita tetap wajib untuk masuk, nggak ada work from home. Padahal kita semua kontak erat dengan yang bersangkutan. Nah itu bagaimana dokter resikonya? Oke. Apakah ada masukan? Jadi gini, kalau misalnya pertama gini, pastiin dulu yang kalian itu sudah benar-benar memenuhi definisi kontak erat apa enggak. Itu dulu yang pertama. Kalau ternyata sudah memenuhi definisi kontak erat, jadi itu ada cukup banyak definisinya, saya nggak terlalu hafal, bisa dicek di revisi 5-nya Kemenkes, bisa tanya saya kalau nanti nggak dapat filenya. Nah itu di DM ya? Oh boleh DM, boleh komen terserah. Nah itu kalau misalnya kalian benar-benar kontak erat, itu sebenarnya wajib isolasi mandiri 14 hari. Dan kalau bergejala, kalian harus swab segera. Jadi peraturan terbarunya seperti itu. Jadi, dan kalau untuk masalah kantor saya kurang tahu, tapi idealnya harusnya ditutup dan dibersihkan. Seperti itu. Jadi ya untuk yang seperti itu mungkin bisa dilaporkan ya sesegera mungkin, karena yang kasihan kalian juga atau keluarga kalian. Seperti itu sih dok. Ya. Saya sharing sedikit, ada teman juga nih yang kerja di ya satu kantor gitu, jadi temannya positif, satu semua itu diisolasi, di rapid test juga sih dokter. Kalau di rapid test tuh gimana dok? Apakah bisa kelihatan kalau kita kontak erat? Oke, jadi kalau kontak erat itu kan kenapa kita isolasi 14 hari dan kemudian kalau di swab kita bergejala, karena kita dicurigai baru banget berkontak. Jadi dicurigai infeksinya masih baru. Dan kalau infeksi masih baru sampai muncul gejala, terus nanti sampai muncul gejala-gejala lain sampai berat, itu kemungkinannya rapid test antibody baru bisa positif kalau udah sekian hari dari gejala muncul atau sekian hari dari waktu terinfeksi. Kalau kita bicara rentangnya,
itu gejalanya ada, kalau dari gejala itu 8 sampai 12 hari, kalau dari terinfeksi sekitar 15 sampai 20 hari. Dan itu kan fase 14 harinya udah lewat kan kemungkinan, atau di akhir-akhir banget. Jadinya sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan sih untuk rapid test. Itu sih, Dok. Sebenarnya kalau menurut pedoman itu langsung isolasi aja ya dok ya, langsung liburan aja. Betul sekali. Tapi Dok. ya kecuali bisa kalau PCR langsung ya dok ya, satu kantor. Jadi ya nggak mesti libur, nggak mesti lockdown kantornya. Tapi daripada shutdown dok, kayak yang waktu dulu flu Spanyol, lebih baik lockdown sementara ya. Oke, demikian Rasi Talk. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Coba disampaikan kembali untuk pihak manajemen kantornya ya. Kemudian dari Jajang Bapar nih dokter, pertanyaannya, Assalamualaikum dok, mau nanya, pas ada swab massal di puskesmas, si A hasilnya positif, kemudian di swab ulang seminggu lagi, kemudian hasilnya negatif. Nah, pertanyaan saya, kalau kayak gini gimana ya? Oke, jadi ini pertanyaannya bagus, sering ditanyain. Jadi prinsip dasarnya adalah ketika kita pertama kali, ketika ada satu aja hasil yang swab positif, itu kita harus menganggap diri kita positif COVID. Itu yang pertama. Karena spesifisitas atau kemungkinan kalau kita positif dan ternyata salah, itu ada penelitian di Jepang yang angkanya 99,7%. Jadi mendekati 1/1000, sedikit sekali. Tapi kalau kita negatif, itu kemungkinannya 80%, sekitar 1/5. Jadi ketika kita bertemu hasil positif, kita akan treat, kita pastikan orang itu benar-benar diisolasi dan mendapatkan penanganan. Jadi sekali positif, kita harus berpikir kalau kita benar-benar terinfeksi. Karena kemungkinan itu salah sangat kecil. Terus kalau tadi konteksnya 1 minggu, jadi jangankan 1 minggu. Dalam 1 hari saja atau 2 hari, itu resiko PCR jadi negatif sudah ada. Karena semakin dia menjauh dari hari optimalnya, resiko PCR jadi negatif itu akan malah makin meningkat. Seperti itu sih, Dok. Oke. Ada hari optimal untuk PCR berarti dok? Itu berapa hari dok? Kalau untuk hari optimal, kalau di Indonesia saya nggak nemu standarnya ya. Tapi kalau kita lihat dari negara lain, ada beberapa negara yang menerapkan setelah kita kontak, itu kita hitung harus 3 hari dulu nunggu. Baru kita coba PCR. Seperti itu. Kenapa? Karena di awal-awal banget, itu ada masa di mana walaupun kita terinfeksi, tapi jumlah virusnya belum cukup. Belum cukup naik sampai ke batas yang bisa diinfeksi. Maaf, sampai ke batas yang bisa dideteksi. Seperti itu. Jadi masih belum kelihatan, masih dikit banget ya. Betul, masih belum kelihatan karena sedikit sekali. Nah, nanti paling optimal tuh kalau mulai dari 2 hari sebelum gejala, itu kan udah mulai menular tuh. Udah tinggi-tingginya tuh. Sampai nanti ketika bergejala awal-awal. Nanti udah lewat seminggu atau 2 minggu pasca bergejala, udah mulai tinggi kemungkinan dia negatifnya. Seperti itu sih, Dok. Oke, makanya ini kenalannya Mas Jajang ini udah negatif, kalau udah seminggu lagi dicek-soalnya ya dok ya. Betul. Oke. Iya, Mas Jajang semoga udah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian dari Jaya Weda, dokter mau tanya mengenai risiko COVID pada ibu hamil dan apakah bisa menularkan COVID dari ibu ke bayinya. Nah, update dari literatur terkini bagaimana dok? Oke, ya terima kasih. Jadi sejauh ini penelitian yang ada untuk ibu hamil sendiri, itu resiko dia untuk menderita penyakit yang lebih berat, masuk ke ICU atau pakai ventilator itu lebih tinggi dibanding perempuan usia produktif yang kena COVID. Jadi di sini kita bisa bilang secara gampang yang nggak hamil. Ya, yang nggak hamil. Jadi kita lihat kalau hamil itu meningkatkan resiko terjadinya penyakit berat pada COVID. Itu yang pertama. Terus tadi apakah terjadi penularan? Sejauh ini ada satu laporan kasus yang bagus banget. Saya pernah share juga, bisa cari di story saya yang tentang jurnal ilmiah. Itu ada laporan dari, saya lupa, Italia apa Amerika. Ada ibu hamil yang benar-benar diperiksa ibunya positif, bayinya positif, benar-benar setelah lahir dari swabnya, dan plasentanya positif. Jadi di sini dicurigain bahwa ada penularan virus benar-benar dari ibu melalui plasenta dan ke janinnya. Tapi kita belum tahu berapa persen itu bisa terjadi. Seperti itu. Tapi kalau kasusnya ada apa enggak, ada. Penelitiannya udah ada. Seperti itu. Oke. Ya, demikian ya Weda. Semoga sudah terjawab ya. Kemudian dari Zulfan TM, PSBB tidak berhasil, apakah ada kebijakan lebih lanjut ya dok? Oke. Ya, pertanyaannya bagus juga, tapi itu mestinya ditanyain ke pemerintah ya. Apakah mungkin akan lebih ketat atau gimana? Karena saya juga kurang tahu, maksudnya plan pemerintah gimana. Cuma
Kalau dari stok undang-undangnya, abis ini masih ada opsi karantina wilayah sebenarnya. Jadi benar-benar kita dipastikan kan kalau PSBB hanya pembatasan sosial aja. Kalau karantina wilayah benar-benar kita tidak boleh keluar rumah, ya mirip-mirip kayak lockdown, dan pemerintah akan memberi insentif pada kita untuk bertahan hidup seperti itu. Oke, saya sempat baca bahkan sampai hewan peliharaan kita juga dikasih ya dokter ya insentif. Saya kurang tahu kalau itu ya. Mengambil opsi itu. Karantina wilayah ya. Ya ada di salah satu bunyi pasalnya. Oke, itu untuk sulfan. Ini banyak banget yang nanya dokter. Dari Vieta Anggra, apakah penularan dari kita di daerah zona merah dan mendatangi zona merah dalam kondisi kita belum pernah rapid test dan kita selama perjalanan tidak turun atau mampir-mampir, apakah itu berpotensi penularan, dok? Oke, jadi gini. Pelaku perjalanan. Sebenarnya ya, yang buat dari perjalanan, misalnya kita dari mau kota A zona merah ke kota B zona merah, gitu ya dok ya maksudnya ya? Saya pikir begitu maksudnya mbaknya nih. Oke, jadi prinsipnya sebenarnya kalau masalah zona-zonaan, saya bukan termasuk yang pro sama zona-zonaan ya, karena ada mobilitas masyarakat di situ. Yang di masalah zona-zonaan nggak terlalu diperhitungkan. Jadi, kalau misalnya gampangnya, kalau kita mau pergi dari satu wilayah ke wilayah yang sudah jelas ada klaim kalau dia punya transmisi lokal, itu pasti akan beresiko. Bahkan, di dalam perjalanannya, mungkin naik bis, kereta, atau pesawat, itu juga tetap ada resikonya. Seperti itu sih dok, karena mungkin kalau bisa kita bilang sederhanakan, transportasi umum adalah salah satu bentuk indoor. Indoor beresiko terjadi penularan airborne COVID-19. Seperti itu sih dok. Jadi di perjalanannya juga beresiko, ketika dia sampai di sana juga akan beresiko lagi. Seperti itu. Oke. Airborne itu apa sih dok? Nah ini mungkin ada yang masih awam banget atau yang baru mulai tertarik untuk belajar COVID. Airborne itu apa dokter sebenarnya? Oke. Penularannya jadi, semacam apa? Oke, jadi sederhananya, kalau kan kita dengar ada dua ya, ada droplet, ada airborne. Kalau droplet itu, misalnya kita ngomong, itu kan suka muncrat, atau batuk, atau bersin, itu kan suka ada yang muncrat. Nah, virusnya ada di partikel-partikel muncratan itu. Nah, kalau airborne itu sederhananya, dia ada di partikel yang jauh lebih kecil, dan bisa melayang-layang. Jadi jaraknya itu bisa jauh penularannya. Kalau yang droplet, jaraknya dekat. Paling 1 meter, itu udah meletus dropletnya. Dan tidak bisa menularkan. Makanya ada physical distancing ya. Jadi airborne itu dok, bisa melayang-layang dan bisa jauh penularannya. Sederhananya gitu. Dan itu bisa di tempat umum dokter? Di ruangan tertutup seperti transportasi, pesawat terbang, ya, kayak gitu tuh? Betul sekali dok. Bisa. Jadi resiko airborne itu. Jadi airborne bisa terjadi di mana saja. Tapi resiko paling tinggi itu di lokasi yang indoor settingnya dan ventilasinya buruk. Karena kan kalau misalnya outdoor itu kan anginnya kan nggak karuan. Kita nggak bisa ketebak kemana. Itu resikonya akan mengecil jadinya. Tapi ketika indoor, udaranya berputar di situ-situ saja. Di indoor saja, apalagi ventilasinya buruk, nggak ada pertukaran udara keluar, itu ya virusnya melayang-layang di mana-mana dan yang ada di indoor tersebut akan beresiko tertular banget. Seperti itu, Dok. Oke. Ini pertanyaan dari Komang Wetriani. Halo Mbak Wetri, izin bertanya dok, saya dan suami masih aktif ngantor. Apakah ketika pulang rumah harus tetap pakai masker? Karena di rumah ada orang tua dan balita. Oke, jadi prinsip dasarnya sebetulnya adalah untuk orang yang sehari-hari serumah, itu tidak perlu pakai masker sehari-hari ya, maksudnya yang kita udah biasa di rumah. Prinsipnya sih kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau misalnya bener-bener khawatir, pakai masker pun nggak ada masalah. Tapi yang tadi balik, sebenarnya prinsip dasarnya, kalau di yang sehari-hari kita biasa ketemu di rumah, itu ketika di rumah selama kita udah bener-bener ngelakuin dengan baik protokolnya seperti cuci tangan, mandi, ganti baju dengan baju baru, dan barang-barang yang dari luar itu kita semprot alkohol, sebenarnya nggak terlalu masalah sih. Seperti itu, Dok. Oke. Ya, Mbak Wetri, semoga udah terjawab pertanyaannya. Ini dari Rai Astri Dewi. Teman kakak saya kena COVID, sudah menjalani beberapa kali swab. Saya kurang tahu berapa kali sudah swab, tapi hasilnya katanya tetap positif selama hampir 1 bulan. Kalau seperti itu bagaimana ya dok? Wah, ini tesnya mandiri kayaknya nih, bayar sendiri. Oke. Gimana dok? Ya, jadi ini pertanyaannya bagus juga. Jadi itu
Jadi kejadian kayak gini itu bahkan bisa terjadi sampai 3 bulan atau lebih dari kalian terinfeksi COVID. Nah, makanya sekarang peraturan atau syarat untuk kesembuhan sudah berubah. Sekarang ketentuannya adalah dari gejala. Mungkin dokter juga tahu ya dok ya. Jadi sekarang kita ngelihat gejalanya, terus isolasi pertama 10 hari. Kalau 10 hari tidak bergejala, ya udah selesai. Walaupun PCR-nya positif. Kenapa? Karena di fase-fase akhir, PCR positif itu tidak lagi menandakan seseorang masih terinfeksi apa enggak. Dan ketika, tidak menandakan seseorang masih bisa menginfeksi orang lain apa enggak. Dan ketika seseorang sudah tidak bisa menginfeksi orang lain, itu artinya dia sudah bisa dinyatakan sembuh. Seperti itu, dok. Ada sempat yang bilang kayak bangkai-bangkainya virus aja yang masih kedeteksi seperti itu mungkin dok ya bahasa betul, ininya ya. Ya fragmen-fragmen atau bangkainya lah, betul. Oke, yang penting udah nggak ada gejala, 3 hari bebas gejala, Dokter Adam. Betul. Ini dok. Dari akun Dio Ono. Selamat malam dok. Untuk pemeriksaan TCM, apakah sama dengan PCR, sensitivity dan juga spesifisitasnya? Maksudnya kemampuan untuk mendeteksi virus. Oke, sebenarnya prinsipnya TCM ini PCR juga, tapi bedanya hasilnya kualitatif. Kan kalau PCR tuh kita bisa tahu city value-nya ya. Mungkin yang lagi rame itu nilai city. Nah, kalau di TCM ini kita cuma dapat iya atau enggak, terinfeksi atau enggak. Tapi untuk sejauh ini selama prinsip dasarnya itu adalah PCR, akan cenderung sama sensitivitas dan spesifisitasnya. Seperti itu sih dok sederhananya. Oke. Anyway, TCM lebih murahkah dokter? Waduh, kalau itu harganya saya kurang tahu ya, tapi harusnya lebih murah karena iya, sederhana. Biasa. Dan di puskesmas atau apa itu udah ada dari dulu ya dok ya. Oke. Betul, buat saya lanjut dari Sansan Tinti. Apakah OTG itu otomatis sembuh virus hilang setelah 14 hari, dokter? Oke, jadi OTG. selama orangnya bener-bener tanpa gejala, bahkan bukan 14 hari, tapi 10 hari. Jadi kalau udah 10 hari, misalnya udah swab nih, hari Senin, terus nggak ada gejala, terus sampai 10 hari ke depan, udah bisa bebas dari isolasi sebetulnya. Yang terbaru sih seperti itu. Oke. Jadi nggak mesti 14 hari. Ini dari Firan Dita, 13. Dok, terus cara tahu orang infeksius apa enggak gimana? Oke, caranya cuma satu, yaitu kultur virus. Tapi sayangnya di Indonesia nggak terlalu banyak laboratorium dan orang yang bisa mengerjakan hal itu. Makanya biasanya kalau di luar negeri juga cuma dilakukan dalam konteks penelitian. Nah, jadi nggak bisa sih kalau buat kita tahu bener-bener pasti masih infeksius apa enggak. Itu sih dok. Tapi mostly kalau udah lewat masa karantina sudah relatif aman ya dok ya? Betul. Oke, dari Zahra HKM, untuk saat seperti ini baiknya terus cari informasi atau mengurangi mencari informasi dok? Karena pernah dengar katanya kalau kelebihan informasi nanti malah buat info mental kita jadi buruk. Nah, ini gimana nih? Oke, ini bener-bener balik lagi ke orangnya ya. Maksudnya kalau kalian bisa tahan menghadapi informasi yang seperti ini, silakan cari lebih baik adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi dari sumber yang valid. Jadi bener-bener pastiin sumber informasi yang kalian baca itu benar atau valid. Dan kalau ketika kalian dapat informasi, cross-check, selalu cross-check. Walaupun yang bilang dokter, walaupun lihat dari postingan saya atau dari postingan dokter lain, pastiin cross-check. Karena pendapat dokter bisa salah. Kalau kalian ngelihat entah itu panduan atau itu jurnal, itu akan lebih tepat, lebih bagus. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau misalnya kalian emang nggak tahan sama informasi yang terlalu banyak, istirahat boleh kok. Maksudnya kalian stop cari-cari. Tapi tidak artinya itu selamanya. Karena ya kalau kalian ignorant juga sama kondisi kayak gini, itu akan nggak baik juga buat kalian ke depannya. Seperti itu sih dok. Oke, terima kasih dokter. Selanjutnya dari akun Fauzia Hasanah. Bedanya sesak nafas karena corona atau sesak nafas karena asma atau bronkitis, itu gimana ya dok? Saya selama 1 bulan rapid test 3 kali. Saat ini saya sedang sesak nafas saja. Dia rapid testnya tanggal 12, 24, 30. Tapi nggak swab? Kalau nggak disebutin, saya pikir nggak tahu juga ya dokter. Oh iya. Oke, saya scroll ke bawah, belum ada bilang. Ya, saya asumsikan belum, dokter. Oke, jadi yang pertama, jangan beranggap. Tadi rapid test reaktif apa enggak ya, dok? Maaf, dok.
Belum dibilang Oh, nggak dibilang juga ya? tapi Oke. Oke. Iya, nggak jadi susah, agak susah dijawab ini ya. iya karena Tapi terima sebenarnya kasih kalau untuk Mbak. membedakan itu, Mm-mm, kalau kalau untuk membedain apakah itu karena sesak karena mm-mm, COVID atau sesak mm-mm. karena emang orangnya punya asma itu gimana caranya? Oke, jadi kalau paling gampang, tapi ini kalau buat orang awam saya rasa agak susah ya dok ya. Jadi kalau asma itu kan Mhm. karakteristiknya karena penyempitan di saluran nafas kan, jadi udaranya susah keluar. Jadi yang akan lebih berat adalah ketika kita mau keluar nafas dan biasanya ada bunyi mengi yang ngaknik-ngaknik gitu loh, yang khusus asma. Tapi kalau ya kayak gitu dok. Kalau COVID itu kan masalahnya lebih kayak ke pneumonia kan. Jadi biasanya akan lebih terasa sesaknya ketika narik napas atau inspirasi. Nah, tapi ketika kondisi berat di pneumonia tarik dan keluar napas bisa terjadi, masalah berat nafasnya dan di asma juga bisa terjadi sih, Dok. Oh ya, sama kalau Oke, mengi itu di COVID juga nggak bukan salah satu yang khas ya. Tapi kalau asma biasanya mayoritas itu ada menginya. Seperti itu sih, Dok. oke. Ya ada suara nyi seperti itu ya dok ya. Betul. Tapi amannya lagi di tes saja. Apalagi kan Betul. PCR masih ditanggung dokter ya. Betul. Kalau Untuk suspek pasien ditanggung. yang memiliki gejala, Betul suspek sekali. ditanggung. Dari WIS Inspirasi, apakah masker aja udah cukup dok untuk mencegah COVID? Bagaimana kalau ditambah dengan pemakaian face shield dengan kacamata Google? Oke, jadi sejauh ini kalau kalian mau pakai, gini-gini, masker aja cukup apa enggak? Jawabannya cukup. Jadi karena penularan yang paling utama itu melalui droplet yang masuk lewat hidung atau mulut. Untuk mata itu angkanya belum terlalu tinggi. Nah, jadinya masker aja cukup. Tapi kalau kalian mau pakai Google atau mau pakai face shield, itu nggak ada masalah, terserah kalian. Asal jangan kalian pakai face shield atau pakai Google tapi nggak pakai masker. Itu aja sih dok. Oke. Dari yang Yakti, kalau rapid test mandiri itu pada waktu 20 menit negatif, lalu pas sorenya kenapa bisa berubah jadi reaktif ya dok ya? Rapid test ya ini ya. Mhm. Oke. Itu akuratnya berapa menit sih dok? Oke, jadi gini, yang pertama itu merek rapid testnya apa? Jadi karena banyak beredar rapid test di Indonesia yang sensitivitas dan spesifisitasnya itu nggak bagus. Itu yang pertama. Jadi kalau rapid test kalian kebetulan mereknya nggak terlalu bagus, saya di sini kondisinya nggak tahu ya merek apa aja yang bagus, tapi kalau seandainya nggak bagus, itu hasilnya akan cenderung nggak konsisten. Itu yang pertama. Jadi balik lagi yang pertama pastiin kalau rapid test kalian bagus. Nah, kalau dalam kondisi seandainya rapid test kalian oke, kondisinya bagus, itu ketika kalian ada dua pilihan, positif atau negatif, yang dipercaya adalah yang positif. Artinya kalian harus segera swab. Kayak gitu. Karena Oke. spesifisitasnya rapid test itu cukup bagus di 90-an%. Jadi kita lebih percaya hasil positif dibanding hasil negatif. Jadi artinya kalau ada yang positif, ada yang negatif, kemungkinan besar negatifnya negatif palsu. Seperti itu, Dok. Oke. Ya. Selanjutnya ini saya ke box komentar dari Widya Arla Dewi. Berapa hari setelah gejala muncul hasil swabnya negatif, dokter? Oh, ini Oh, mungkin sudah sempat kita singgung ya, tapi bisa disampaikan singkat, dokter? oke, singkatnya kalau kalian apes sampai 3-4 bulan ke depan juga bisa positif. Jadi ini nggak bisa ditebak. Makanya swab tidak jadi patokan kesembuhan sekarang. Seperti itu, Dok. Tapi itu Singkatnya. nggak masalah. Nggak masalah, Ya, betul. oke. Mau Jadi, positif juga nggak masalah. yang penting gejalanya sudah hilang ya, Widya ya. Selanjutnya, maaf. Nah, ini dari What You Wear. Sorry, What You Wear. Dok, kalau setelah 14 hari setelah perawatan CT35 sudah tidak ada gejala selama 14 hari, apakah perlu swab lagi ya, Dok? Oke, jadi ini seperti yang tadi disinggung, sejauh ini kalau sudah 10 hari isolasi atau 3 hari tanpa gejala, kalau udah lewat dari 10 hari, itu sebenarnya udah bisa dinyatakan sembuh dan gak usah swab lagi. Peraturannya udah kayak gitu sekarang. Oke. Nah, ini pertanyaan menarik dari Pande Dona. Halo, selamat malam. Apakah menurut dokter, Bali saat ini perlu dilakukan PSBB, dok? Karena bed okupasinya sudah mendekati 100%. Ini gimana kalau menurut dokter? Itu bukan harus lagi, wajib. Jadi
standar WHO, BOR tuh 60%. Jadi kalau udah di atas 60% itu udah warning sebenarnya, karena ada potensi nanjak bakal lebih cepat dan akan ada ujung-ujungnya orang yang nggak dapat bed. Ya entah itu ngegantung di IGD lama nggak naik-naik ke rawat inap, atau mungkin bahkan susah dapat rujukan rumah sakit. Jadi udah harus atau dirawat di parkiran ya dokter ya. Nah itu dia, jangan sampai deh kejadian kayak gitu. Jadi idealnya harus segera dilakukan. Seperti itu. Oke. Thank you. Selanjutnya dari Nike Rahmi, pas ini maksudnya jika ada pasien yang IgG dan IgM reaktif, maksudnya rapid testnya negatif, tapi TCM-nya negatif, dokter, itu gimana ya dok? Oke, jadi apakah sudah apakah sudah 2 kali periksanya? Kalau seandainya sudah 2 kali, karena kan harus 2 kali untuk negatif. Seandainya PCR atau TCM-nya sudah 2 kali dan IgM-nya reaktif, kemungkinan besar infeksinya sudah lewat. Jadi fase infeksinya udah lewat. Seperti itu. Tapi pastikan benar-benar PCR-nya udah 2 kali negatif. Seperti itu sih dok. Ya. Selanjutnya dari Maulana Amin, kualitas swab itu sebenarnya sama nggak sih sama di masing-masing rumah sakit? Soalnya harganya beda-beda nih. Apakah mempengaruhi kualitas hasil perbedaan harga tersebut? Ini saya kemarin lihat postingannya dari 500 sampai 2 jutaan dokter soalnya. Oke, jadi ya jujur kalau ditanya saya juga nggak tahu kenapa harga swab beda-beda ya. Mungkin beda tenaga atau gimana. Tapi kalau berbeda kualitasnya apa enggak, secara umum sih enggak. Karena udah ada protokol garis besarnya seperti apa. Meskipun alat dan reagennya berbeda. Seperti itu sih dok. Jadi tetap kita bisa percaya kok selama tetap swab dan PCR. Kayak gitu sih dok. Oke, thank you. Dari Momen Mi ID, kalau rapid test IgG-nya reaktif di rumah sakit dianjurkan isolasi saja 14 hari. Besoknya kan penasaran tes ulang di tempat lain. Kok non-reaktif dua-duanya? Oke, itu balik lagi yang pertama ke jawaban yang sebelumnya, mereknya seperti apa. Dan yang kedua, kalau ada yang positif ada yang negatif, yang kita percaya yang positif. Karena lebih besar kemungkinan terjadi false negatif baik di rapid test atau di swab PCR. Seperti itu sih dok. Jadi harus swab ya, harus swab. Jangan malah isolasi, swab dulu baru isolasi. Itu sih dok. Nanti malah nggak produktif dok ya. Kayak katak dalam tempurung 14 hari. Iya, 14 hari kan nggak jelas gitu. Swab dan isolasi, dua-duanya lakuin. Kayak gitu. Iya, kalau emang positif isolasi, kalau enggak ya udah ya. Iya. Lanjutkan itu. Tetap menjalankan protokol kesehatan. Ini sepertinya sudah. Selanjutnya dari Zahra, dok bedanya swab PCR dengan antigen, mungkin maksudnya antigen rapid test itu apa ya dok? Oke, jadi kalau swabnya itu kan metode pengambilannya. Nah, PCR atau rapid test antigen metode pemeriksaannya. Kalau PCR itu kan kita ngelihat materi genetik virusnya. Kita perbanyak dan kita hitung berapa perbanyakannya. Itu yang jadi hasil. Kalau rapid test antigen, itu kita pakai reaksi antigen antibody. Jadi kita cek apakah antigen itu bagian protein virus yang kita ambil dari swab, itu bereaksi apa enggak sama antibody yang ada di alat tersebut. Bedanya sih kayak gitu dok. Jadi yang satu pakai metode genetik, metode melihat materi genetik diperbanyak. Yang rapid test antigen pakai reaksi antigen antibody. Yang bagus yang mana? PCR ya. Jadi rapid test antigen sejauh ini belum rekomendasi juga. Iya. Satu lagi nih dari Dede Viridayanta. Menurut dokter 1 kali swab apakah mumpunikah harus 2 kali untuk negatif? 2 untuk kali. Meyakinkan. 2 kali ya. Jadi karena kenapa? Karena ada false negatif seperti itu. Oke, siap. Dokter nggak kerasa udah 1 jam nih, nanti malah mati sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum kita bisa mampu jawab. Kalau dokter masih ada waktu, mungkin di lain kesempatan kami akan undang kembali dok dari komunitas Sadar Sehat. Mudah-mudahan masih bersedia. Boleh dok. Gak kapok pertanyaan. Soalnya yang ngefans dari Bali banyak dokter. Oke, teman-teman sayang banget karena kita terpatok sama waktu. Kalau di Bali ini udah jam 9 malam. Kalau di Papua mungkin udah jam 10 malam. Tapi jangan khawatir nanti yang ketinggalan. Untuk topik hari ini soal PSBB kapan harus ngerem atau kapan harus ngegas, teman-teman bisa nonton di IGTV saya nanti, bisa di repost nanti dokter ya, supaya teman-teman punya cukup
ilmu, maksud saya untuk paham kenapa kita harus PSBB, apa tujuannya, apakah iya kita ingin membatasi kebebasan seseorang, ataukah itu untuk sebenarnya kepentingan dan kebaikan kita semua. Ya, oke, mungkin sebagai closing statement, dokter bisa disampaikan pesan untuk teman-teman kita di Indonesia. Saat ini dokter lagi ada di Jepang soalnya. Oke, ini dari saya singkat aja. Mungkin dari kalian udah tahu kondisi Indonesia saat ini tuh parah, pakai banget, bener-bener parah banget. Dan saya minta tolong banget, daripada di endingnya itu rumah sakit penuh, fasilitas kesehatan penuh, mulai dari sekarang, walaupun kalian, ya saya nggak tahu percaya konspirasi atau apa, mau kalian nggak percaya COVID ini ada atau enggak, mau kalian percaya kita antek WHO atau enggak, pastiin kalian pakai masker, pastiin kalian jaga jarak, pastiin kalian cuci tangan. Bener-bener lakuin pencegahan semaksimal mungkin. Saya nggak peduli mau kalian percaya apa enggak sama kondisi sekarang, tapi please banget lakuin itu. Karena itu akan membantu banyak orang. Minimal kalau kalian nggak percaya sama itu, kalian mau kan bantu orang. Seperti itu sih, Dok. Oke, thank you banget Dr. Adam Prabata, PhD kandidat dari Indonesia yang saat ini sedang studi di Kobe University Jepang. Sukses selalu dokter untuk studinya dan juga semoga sehat semuanya. Teman-teman, demikian diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin pesan terakhir dari saya juga, teman-teman jaga kesehatan semuanya. Kemudian meskipun apapun kepercayaan kalian, teman-teman bisa melakukan kebaikan untuk orang lain supaya kita nggak tambah parah. Karena ingat, kesehatan, masalah krisis yang berkepanjangan pada akhirnya tentu juga akan berdampak pada krisis sosial dan juga krisis ekonomi yang tentunya kita semua tidak inginkan. Sekali lagi terima kasih Dr. Adam Prabata, sangat senang kami bisa bertemu dengan dokter malam hari ini. Terima kasih, Dok. Sehat selalu ya semua teman-teman. Selamat malam. Selamat malam.